Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang statistika, yaitu bagian ukuran penyebaran data. Tujuan Ibu membuat media ini untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini. Jadi, tolong ditonton videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa mampu menentukan sebaran data yang meliputi jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil suatu kumpulan data. Yang kedua, melalui pembelajaran jarak jauh, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sebaran data dari kumpulan data yang diberikan. Oke, langsung yang ke pertama, jangkauan atau disebut juga dengan rentang data. Jangkauan atau rentang adalah selisih antar nilai data terbesar dan nilai data terkecil yang dirumuskan R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangannya, R itu adalah jangkauan, X max itu adalah nilai data terbesar, dan X min itu adalah nilai data terkecil. Kemudian yang kedua yaitu kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut dengan kuartil. Ketiga nilai tersebut antara lain, kuartil bawah disimbolkan dengan Q1, kuartil tengah atau disebut juga dengan median disimbolkan dengan Q2, dan kuartil atas disimbolkan dengan Q3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut. Nah, di sini data yang terkecil ini disebut dengan X min atau X1, sedangkan data yang paling besar itu disebut dengan X max atau Xn. Nah, tengah-tengah antara data terbesar dengan data terkecil ini disebut dengan Q2 atau median, sedangkan tengah-tengah antara median dengan X min itu disebut dengan Q1. Dan tengah-tengah antara X max atau data terbesar dengan Q2 atau median itu disebut dengan Q3. Nah, jadi data ini kita bagi jadi 4. Ini ada 4 bagian ini, 1, 2, 3, 4. Tengah-tengah antara data terbesar dan terkecil Q2, tengah-tengah Q2 dengan data terkecil Q1, dan tengah-tengah antara data terbesar dengan Q2 adalah Q3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil. Pertama, kita urutkan dulu dari nilai data terkecil sampai terbesar. Ini kalau datanya belum urut. Jika datanya sudah urut, ya sudah, nggak usah diurutkan lagi. Kemudian, kita tentukan nilai kuartil dengan menggunakan rumus berikut. Nah, untuk menentukan Q1, Q2, Q3, kita gunakan rumus berikut. Q1 itu sama dengan nilai data ke 1/4 kali N plus 1. Kenapa 1/4? Nah, di sini kan ini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Q1 kan letaknya di sini. Berarti kan bagiannya ini. Berarti dia 1 dibanding dengan 4 bagian ini. Berarti rumus Q1 adalah 1/4 dari N plus 1. N ini adalah banyaknya data. Q1 tadi letak di sini, berarti kan tengah-tengah antara X min dengan median. Kemudian Q2 kan di sini. Nilai dari data ke 2/4 kali N plus 1. Q2 kan di sini. Dia kan ini ada 2 bagian, 1 dan 2. Dari 4 bagian, berarti rumusnya 2/4 kali N plus 1. Atau bisa juga disederhanakan jadi 1/2 kali N plus 1. Kemudian Q3 letaknya di sini. Nah, berarti kalau dari sini kan ini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Berarti ada 3 bagian, 3 per keseluruhannya kan 4 bagian, berarti 3/4 kali N plus 1. Atau tadi kan Q3 ini adalah nilai tengah dari median dan X max atau data terbesar. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kita lihat di contoh soal. Kemudian selanjutnya jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Berarti selisih antara Q3 dan Q1. Jadi hamparan dirumuskan
sebagai berikut. H sama dengan Q3 kurangi Q1. Dengan H-nya ini adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan, Q3 tadi adalah kuartil atas, dan Q1 tadi adalah kuartil bawah. Kemudian selanjutnya simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil disimbolkan dengan QD. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Berarti dirumuskan QD sama dengan setengah kali H. H tadi adalah hamparan atau jangkauan antar kuartil, sama dengan H tadi rumusnya kan Q3 kurangi Q1. Berarti QD itu bisa pakai, kalau diketahui H berarti langsung setengah kali H. Sedangkan kalau belum diketahui H-nya, kita cari Q3 dan Q1, berarti pakai rumus ini, setengah kali Q3 kurangi Q1. Dengan QD tadi, ini tadi adalah simpangan kuartil, H tadi hamparan, Q3 kuartil atas, dan Q1 tadi adalah kuartil bawah. Untuk lebih jelasnya lagi, kita ke latihan soal. Contoh soal. Diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 8A SMPN 1 Mojo disajikan dalam sebagai berikut. Di sini ada banyak data. Nah, dilihat di sini. Datanya ini udah urut belum? Belum urut ya. Oke, berarti kita tentukan ditanya adalah jangkauannya, yang B semua nilai kuartilnya, yang C hamparannya, dan yang D simpangan kuartil. Oke, langsung kita jawab. Untuk memudahkan, kita sajikan data di atas dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel sebagai berikut. Nilai 60. Nilai 60 di sini muncul berapa kali? Kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5. 60 muncul 5 kali, berarti nilai 60 frekuensinya sama dengan 5. Kemudian 70, 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga muncul 5 kali, berarti 70 frekuensinya 5. 80 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai 80 kita frekuensinya adalah 7, berarti 80 frekuensinya 7. 90 kita hitung 1, 2. 90 ada 2, dan untuk nilai 100-nya ada 1, berarti 100-nya ada 1. Berarti ini udah urut ya. 60-nya muncul 5 kali, 70 muncul 5 kali, 80 muncul 7 kali, 90 muncul 2 kali, dan 100 muncul 1 kali. Nah, berarti yang pertama kita cari jangkauannya. Untuk menentukan jangkauan, rumusnya R sama dengan X max dikurangi X min. Data terbesarnya nilai berapa? 100, sedangkan data terkecilnya nilainya berapa? 60. Berarti R sama dengan 100 kurangi 60 sama dengan 40. Jadi jangkauan dari data di atas adalah 40. Kemudian yang B, nilai kuartil. Untuk menentukan nilai kuartil, kita tentukan frekuensi kumulatifnya seperti pada tabel berikut. Nah, di sini, apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah frekuensi jumlah totalnya. Berarti misalkan di sini ya, 60 muncul 5. Berarti di sini 5. Frekuensi kumulatifnya dimulai dari angka 5. Kemudian 70 muncul 5 kali. Berarti 5 tambah 5, 10. Kemudian 80 muncul 7 kali, berarti frekuensi kumulatifnya 10 tambah 7, 17. 90 muncul 2 kali, berarti dari tadi 17 ditambah 2, 19. 100 muncul sekali, 19 kali tambah 1 sama dengan 20. Jadi banyak data keseluruhannya di sini adalah sama dengan 20. Apa toh maksudnya ini semua? Maksudnya itu sama dengan ini loh. Kalau kita data pada data tadi, itu kalau kita jajar-jajar seperti ini, frekuensi kumulatif ini kalau kita buat tabel biasa, itu seperti ini, 60 muncul 5 kali, kita tulis 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. 70 muncul 5 kali, 70 kita tulis 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. 80 muncul 7 kali, kemudian 90 muncul 2 kali, dan 100 muncul 1 kali. Artinya, data ke 1 sampai data ke 5 itu adalah 60. Data ke 6 sampai data ke 10 itu adalah 70. Nah, kemudian di sini kan 17, berarti artinya data ke 11 sampai data ke 17 di sini adalah angka 8, nilai 80. Kemudian data ke di sini kan sampai 17 ya. Berarti ini data ke 18 sampai 19 itu adalah 90. Data ke 20 itu adalah
100. Berarti untuk menentukan Q1, rumusnya tadi adalah nilai data ke seperempat kali N plus 1. N-nya itu jumlah keseluruhan atau frekuensi kumulatif secara keseluruhan. N-nya tadi 20, berarti seperempat kali 20 ditambah 1. Seperempat kali 21 sama dengan Q1-nya itu adalah nilai data ke 5,2. Berapa data ke 5,2? Nah, data kelima itu tadi kan 60 di sini ya. Data kelima tadi kan 60. 60 kita lihat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan 60. Berarti kan dia letaknya antara data ke 60 sampai 70. Di tengah-tengah sini. Q1-nya. Oke. Nah, dari sini rumusnya untuk menentukan berapakah nilai di antara 60 sampai 70 itu tepatnya berapa? Pakai rumus ini. X5 ditambah seperempat kali X6 dikurangi X5, karena di sini 5,25 kan letaknya di antara data ke-5 sampai data ke-6, makanya ini rumusnya seperti ini. X5 ditambah seperempat kali X6 dikurangi X5. X5 nya berapa? Di sini tadi data ke-1 sampai ke-5 kan 60, berarti X5 nya 60 ditambah 1 bagi 4 0,25. X6 nya, nah data ke-6 sampai ke-10 kan sama dengan 70, berarti 70 dikurangi 60 sama dengan 60 tambah 70 kurangi 60, 10 kali 0,25 berarti kan 2,5 ditambah jadinya 62,5. Jadi nilai dari Q1 sama dengan 62,5. Kemudian yang kedua, Q2 atau median. Rumusnya adalah nilai data ke-2/4 kali N plus 1. Ini bisa disederhanakan jadi setengah, berarti setengah kali 21 sama dengan 10,5. Jadi data ke 10,5 itu nilainya berapa? Data ke 10 kan di sini, berarti data ke 10 itu berarti 70. Kemudian data ke 11, data ke 11 nya kan berarti 11 sampai 17 kan 80. Berarti nanti Q2 nya letaknya di tengah-tengah antara 70 sampai 80. Berarti kita cari X10 ditambah setengah kali X11 dikurangi X10. X10 nya adalah 70 ditambah 1 bagi 2 0,5. X11 nya tadi di sini kan 11 sampai 17 80, berarti 80 dikurangi X10 nya 70. 80 kurangi 70 10 kali 0,5 5, berarti 70 tambah 5 75. Jadi nilai dari Q2 itu sama dengan 75. Kemudian untuk menentukan Q3 itu rumusnya nilai dari data ke 3/4 kali N plus 1. 3/4 kali 21 itu sama dengan 15,75. Nah, 15,7 data ke 15,75 di mana? Nah, di sini lihat data ke 11 sampai data ke 17. Di situ kan adalah 80. Enggak percaya kita hitung. Data ke 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Data ke 15 kan 80. Data ke 16 juga 80. Data ke 17 juga 80. Berarti data ke 15 80, data ke 16 juga 80. Nah, berarti letaknya kan di sini di antara data ke 80 dan 80. Berarti berapa? Ya tetap 80. Kalau kita hitung seperti ini, X15 ditambah 3/4 kali X16 kurang X15. X15 nya 80 ditambah 3 bagi 4 0,75. Data ke 16 juga 80 dikurangi 80 kan 0. 0 kali ini 0 juga, berarti jawabannya adalah 80. Jadi nilai dari Q3 nya adalah 80. Jadi untuk menentukan kuartil itu seperti ini. Kita cari dulu letaknya di nilai data ke letaknya di mana. Kalau Q1 1/4 kali N plus 1, Q2 letaknya 2/4 kali N plus 1, sedangkan Q3 letaknya 3/4 N plus 1. Kalau udah ketemu letaknya, berarti kita cari nilainya. Nilai dari letaknya itu di mana? Seperti ini, berarti pakai rumus yang seperti ini. Udah. Kemudian lanjut yang C, jangkauan antar kuartil. Disimpulkan dengan H itu sama dengan rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3 nya tadi ketemu 80 dan Q1 nya ketemu 62,5, berarti hamparannya jadi 17,5. Jadi jangkauan antar kuartil atau hamparan dari data tersebut adalah 17,5. Kemudian yang D, simpangan kuartil. Simpangan kuartil disimpulkan dengan QD, rumusnya setengah kali
jangkauan antar kuartil. Berarti setengah kali jangkauan antar kuartilnya adalah 17,5, ketemunya 8,75. Jadi jangkauan antar kuartil data di atas adalah 8,75. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari ukuran penyebaran data. Semoga dari penjelasan saya ini bisa menambah atau meningkatkan pemahaman anak-anak semua tentang ukuran penyebaran data. Oke. Nah, sebelum kita tutup, untuk mengecek pemahaman kalian bisa mengerjakan latihan soal. Di tugas ini nanti Ibu kasih dalam bentuk Google Form. Nanti kalian bisa mengerjakan di Google Form dengan klik dan langsung kirim. Jangan lupa untuk mengerjakannya sungguh-sungguh ya. Nanti Ibu ambil nilai. Nah, nanti rumus-rumusnya bisa dilihat di materi yang tadi. Ini semua gampang, semua sudah ada di dari latihan soal tadi, dari contoh soal tadi, bisa dilihat di contoh soal. Oke. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga semua yang dijelaskan bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar dengan PJJ. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.